Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga kita semua dalam menjaga Allah ya. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah. Masya Allah ya. Kita harus bersyukur kepada Allah, kita menerima takdir. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa duduk dengan manis bersama keluarga, masih bisa bernafas, masih bisa makan dengan enak. Ya. Semoga kita terhindar dari penyakit berbahaya itu. Alhamdulillah untuk PAI kita sudah melakukan penilaian harian 2 pembelajaran ya, tentang tauhid, ya, tentang haji. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah kita sampaikan tafsir surat Al-Fil ya, tentang cerita pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah dan dihancurkan oleh Allah dengan bantuan burung ababil yang diperintahkan Allah. Karena Allah menjaga rumah Allah yaitu Ka'bah. Ya, oke, kita lanjutkan hari ini tentang tawadhu dari pelaksanaan tauhid kita ya dalam rangka mengesahkan Allah. Kita tunduk kepada Allah, kita melaksanakan satu persatu apa yang bisa kita lakukan. Nah, paling tidak yang wajib seperti sholat wajib, ya, berbakti kepada orang tua, dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah, zikir pagi petang, itu ya, doa-doa harian. Nah, sekarang mari kita hiasi diri kita dengan tawadhu. Oke, apa itu tawadhu? Tawadhu adalah rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Apa maksudnya rendah hati? Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati itu bisa dikatakan sama dengan tidak sombong ya. Dia bisa untuk berbuat sesuatu yang mewah dan dia bisa menunjukkan keberhasilan yang hebat, tapi dia merasa bahwa keberhasilan itu semua dari Allah. Tawadhu adalah merupakan amalan hati wajib bagi orang yang menuntut ilmu. Bagaimana sih orang yang tawadhu itu? Bisa kita lihat ya. Tawadhu ya itu akan terlihat dari tanda-tanda perilaku seseorang. Biasanya dia ya, seorang muslim yang taat, yang sudah tawadhu, selalu menghormati orang lain dengan tulus, ya. Tidak menyepelekan orang lain, apalagi orang tuanya atau orang tua di sekolah guru. Ya. Orang tua yang sudah melahirkan, guru-gurunya yang sudah memberikan berbagi ilmu, ya, dan selalu memperhatikan kebaikan untuk anak didiknya. Kita lihat, dan dia selalu menjaga perasaan orang lain. Biasanya terlihat dari tutur katanya yang baik, karena dari tutur katanya pun bisa menyakiti orang lain. Apalagi sekarang dengan chatting-chattingan atau WA atau apapun, dengan dunia maya pun bisa menyakiti perasaan orang lain. Tiba-tiba WA dengan marah-marah ya, atau mengirimkan foto-foto yang tidak bermanfaat, itu Masya Allah, untuk menyakiti orang lain itu sangat tidak dianjurkan. Terus, dan dia bisa dilihat dengan tingkah lakunya selalu menyenangkan. Kalau di rumah dia pagi-pagi sudah bangun, ya apalagi bisa sholat malam, Masya Allah, dilanjut sholat sunnah kok sebelum subuh, lebih baik dari dunia seisinya.
Juga dilanjut sholat subuh berjamaah, ya, yang laki-laki di masjid, yang perempuan sama orang ibunya atau uminya. Terus dia melakukan sesuatu dengan senang hati, bangun tidur tidak harus diguyur air, tidak ditarik-tarik selimutnya. Siapa nih? Ayo kelas 6 ya, sudah kelas 6. Sudah balik banyak ya, sudah banyak yang sudah balik atau yang mendekati balik, Masya Allah, udah gadis-gadis cantik ya. Bangun tidur sebaiknya ke orang yang karena Allah dia langsung bangun, langsung berdoa, ambil air wudhu, sholat, Masya Allah ya. Terus orang yang tawadhu biasanya tidak sombong. Nah, puncaknya tawadhu, orang itu biasanya mau menerima kebenaran. Kalau dinasihati tidak marah, diingatkan tidak marah. Ayo Nduk, HP-nya sudah selesai. Pembelajarannya sudah selesai, tidak boleh dilanjut dengan yang lain-lain yang tidak bermanfaat. Ya. Perlu diperhatikan, orang yang tawadhu biasanya takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada orang tua atau guru. Ya. Dia tahu apa yang dia pegang dari gadget, ya, HP, ya, yang tidak manfaat. Kalau orang tawadhu itu sudah tahu bahwa dia meninggalkan yang tidak baik karena Allah. Misalnya dia mau pencet situs-situs yang lain, dia sudah takut karena Allah. Ya, walaupun menggiurkan, walaupun menyenangkan, kalau tidak baik, tolong segera dihentikan. Karena apa? Mata kita akan ditanya oleh Allah, tangan kita akan ditanya oleh Allah, tulisan-tulisan kita walaupun di dunia maya tidak ada yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Oke, itu tahu kalian di rumah sekarang hari-harinya berteman dengan HP ataupun laptop, ya, dunia maya yang sangat menggiurkan, sangat menggoda. Tapi tolong, marilah kita menjadi orang yang tawadhu, ya, rendah hati, ya, yang mau menerima kebenaran dari Allah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Rasulullah, ya, orang yang paling tawadhu, ya, beliau tidak sombong, ya. Buktinya beliau selalu menyapa anak kecil, ya. Di mana beliau berada, selalu menyapa anak kecil, orang-orang yang sudah tua, dan beliau dalam kesehariannya, bukti tawadhunya tidak merepotkan istrinya. Bahkan kadang menjahit bajunya sendiri, kadang beliau menyiapkan pakaiannya sendiri, menyiapkan makanan sendiri, Masya Allah ya. Selanjutnya ya, itulah ya pesan Rasulullah ya. Wa inna Allah auha ilayya antawadu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin ya. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu. Ya. Janganlah seseorang menyembuhkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Mengapa begitu? Karena semua yang ada pada diri kita adalah dari Allah. Ya. Bukan semata-mata karena kehebatan kita sendiri. Masya Allah ya. Semuanya karena Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, Ibu ingatkan ya, di kala COVID saat ini, banyak-banyaklah kita beribadah, banyak-banyaklah kita sedekah, banyak-banyaklah kita berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, ya, orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah.
tidaklah seorang bersifat rendah hati atau tawaduk karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Inilah orang pilihan seperti Rasulullah. Ya. Siapa yang nggak mau ya? Masya Allah. Siapa yang mau dicintai Allah, cintai Rasul. Insya Allah kita akan bertemu pada Allah. Oke. Rasulullah tidak suka orang yang sombong. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Qala rajul inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghabtun nas. Masya Allah ya. Ini yang kita pegang erat-erat ya. Sebagai seorang yang sudah tauhid kemarin, yang sudah percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur, Allah yang beri rezeki, Allah adalah Raja, maka kita selayaknya beribadah hanya kepada Allah ya. Kita hanya menyembah kepada Allah, bertingkah laku juga karena Allah ya. Makanya kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi, kecil sekali. Nah, ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Nah, beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang dikatakan sombong itu bukan yang bajunya bagus, ya, bukan yang sandalnya bagus atau perhiasannya bagus, tapi yang dikatakan sombong menurut Rasulullah, menurut agama Islam adalah orang yang keras hati, ya, tidak mau dinasihati. Masya Allah, semoga kita terhindar dari sifat sombong. Ya. Mulai dari sekarang, mari kita niatkan amal-amal kita karena Allah. Untuk ya, sebagai amaliyah tawadhu, Ibu ingatkan setiap hari kalian membuat schedule ya atau jadwal. Kapan kita belajar? Kapan kita membantu orang tua? Niatkan belajar kita itu karena ibadah kepada Allah. Niatkan membantu orang tua itu karena Allah. Ya. Kalian akan memetik hasilnya nanti dan akan tersenyum ketika kita menghadap Allah. Nah, dengan wajah yang tersenyum, dengan amalan-amalan yang diberikan dengan tangan kanan, dan kita akan dimasukkan ke jannah atau surganya Allah. Masya Allah, di sana semua kita akan melihat wajah Allah. Masya Allah ya. Ingatkan ya Ibu jika salah ya. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan orang tua dan berkumpul dengan ibu guru di surganya Allah. Barakallahu fiik. Sebagai tugas ya, baca ya materi di buku tentang tawadhu, dan untuk latihannya selalu berpesan kerjakan soal juga karena Allah, karena soal PAI adalah merupakan pedoman kita untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita tahu tentang tawadhu, berarti kita akan melaksanakan tawadhu itu, ya. Dan kita akan menghindari hal-hal yang yang menjadikan hati kita sombong. Oke. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam sayang dari Bu Puji. Insya Allah kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.